come before you this morning and to open your word. Bapa di surga, kami datang dalam doa dan kami berterima kasih kami bisa membuka firman Tuhan untuk membaca bersama. It is my prayer that you will take your word and apply it to my heart as well as to all of the hearts here. Bapa, kami mohon supaya Tuhan menolong kami supaya firman yang kami sama-sama baca dan dengar itu kami bisa pahami. That we may delight in you more and serve you as our Lord Jesus Christ. Biarlah dengan firman ini kami boleh bersuka cita dan menikmati Bapa dan dapat mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. So we thank you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kami bersyukur kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. So greetings in the name of the Lord. I'm so excited to be with you today. Salam saya sampaikan kepada saudara dalam nama Tuhan. So we're going to look at Psalm 19. Mari kita bersama-sama mendalami firman Tuhan hari ini dari Mazmur 19 seperti sudah tercatat dalam buletin gereja. And it's a psalm of David, written probably before his great sins that we know about. Mazmur yang ditulis oleh Daud ini terjadi sebelum dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba itu. And before we get started, I'm so appreciative of this beautiful picture here that reminds me of a land near where I live, which is, of course, Niagara Falls. Saudara, sebelum saya mulai, saya ingin melihat juga dan saya pandang gambar ini mengingat kepada saya di daerah saya yang juga dekat. Ini Niagara Falls atau air terjun, salah satu air terjun terbesar di Amerika dan di Kanada. Yang ujung sana itu Kanada punya, kemudian yang paling kiri sini ini Amerika punya air terjun, tapi dekat-dekat. And before we get into God's Word, just to tell you a brief story of mine, which is that I came to Christ when I was about 20 years old. Sebelum kita dalami firman Tuhan lebih dalam, saya ingin sharing juga supaya saudara bisa kenal. Saya sebelumnya bukan orang percaya. Saya waktu umur 20. Umur 20 tahun baru saya kenal Tuhan. So I have now been a Christian for 55 years. Sekarang sudah 55 tahun saya mengenal dan mengasihi Tuhan. And I have to tell you that the joy of being a Christian that long is that God continues to do work in me and refines me and gives me greater joy each year. Betapa indahnya setelah saya mengenal Tuhan, hidup saya berubah dan saya menikmati keberadaan Tuhan dan relasi Tuhan itu dan membuat saya bersuka cita di dalam Tuhan. And so I find whatever I do in terms of teaching or preaching, my greatest desire is to help us delight in this God who we serve. Jadi dalam pengajaran saya, pengkhotbahan saya selalu menikmati kehadiran Tuhan, relasi dengan Tuhan itu, dan saya ingin sharing dengan saudara-saudara juga. So I've titled this psalm talk as a responsive heart. Jadi firman Tuhan ini kita akan fokus tentang bagaimana kita punya hati yang bisa berespons, yang peka, yang menanggapi dan beraksi pada firman Tuhan. And I was thinking yesterday how delightful it is when we have children who actually do respond to us as parents. Saudara, kalau kita punya anak, orang tua itu begitu senang, bersuka cita sekali kalau anak-anak kita tuh menikmati relasi dengan Tuhan dan peka terhadap firman Tuhan. But have you ever experienced children who don't want to respond with a responsive heart? Dan juga sulit ya kalau anak-anak kita itu tidak bereaksi, tidak berespon, tidak peka dengan firman Tuhan. When I look at my childhood days, I know that I was not very responsive to my parents. Tatkala saya belum kenal Tuhan, sebelum umur 20 itu, saya menyakitkan hati orang tua saya karena saya tidak punya hati yang peka dengan firman Tuhan. You know, we know quite a bit about David's life. We know that there were high peaks, and we know that there were very low Saudara, valleys. kalau kita lihat penulis Mazmur ini yaitu Daud, dia punya kehidupan begitu. Ada yang bagus, terus tiba-tiba dia jatuh. So David needed to learn what it was to have
a Jadi, responsive heart. Daud itu juga harus belajar untuk bagaimana punya hati yang peka, menanggapi firman Tuhan, berespons terhadap firman Tuhan. So let's read Psalm. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 19 ini untuk kita belajar bagaimana punya hati yang respons dan peka terhadap firman Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama Mazmur 19. Sekali lagi Mazmur 19 kita baca bersama-sama. Let's read together. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyuknakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran dosa. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Okay, so this psalm really breaks into three very natural parts. Mazmur ini terbagi dalam 3 bagian penting. The first is the evidence of God as creator. Yang pertama itu adalah bukti-bukti Allah sebagai pencipta. Bisa lihat di buletin juga, poin pertama. And we see David seeing God's beautiful creation. Dan Daud melihat betapa indahnya karya tangan Allah itu dalam ciptaan, poin pertama. Second is delighting in God's laws. as Poin God yang kedua itu bagaimana bisa menikmati perintah hukum-hukum Allah itu. And the third is having that responsive heart as we learn what it is to live in the presence of God. Dan yang ketiga, poin ketiga, bagaimana punya hati yang peka, yang merespons terhadap kehadiran Allah. By the way, am I speaking too quietly for those in the back? Bagaimana? Bisa dengar suara saya? Ya, I need to speak louder. that's good. It's okay? Maybe a little bit. A little bit. Okay, I will work on that. Good. Okay. Baik, kita bicara atau berbicara lebih besar ya, biar di sana juga bisa dengar. So in verses 1 to 6, David's convinced of God's presence based upon nature. Jadi sekarang kita mulai dengan poin yang pertama tentang menikmati kehadiran Allah itu sebagai pencipta yang luar biasa. Di sini dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita lihat bagaimana
Daud memberikan kita keyakinan untuk melihat kehadiran Allah di dalam alam semesta. So he's like a person who goes to the edge of a desert and where the sky is clear, he sees all the beauty of the stars laid out. Jadi dia bagaikan sementara ada dalam belantara, dalam pelataran yang luas, dan dia mulai melihat sudut-sudut alam itu untuk dia bisa ungkapkan kehadiran Allah lewat alam. And the next day, he sees the sun rising in its beauty as it crosses over the heavens, and he delights in it. Jadi setelah itu, besoknya dia lihat waktu matahari terbit dan dia lihat bagaimana cahaya matahari itu bisa mengungkapkan hadirnya Allah di alam. You notice he talks about the universe singing, and that's a rather strange idea. Ini ada sangat menarik karena dia berbicara seakan-akan alam itu bersuara. Ini satu hal yang sangat menarik ya, bahwa dikatakan alam itu berbicara. However, we have discovered that the universe is in fact filled with vibrations. Dan alam yang dia sampaikan bicara itu bagaikan alunan lagu. Itu menarik sekali. Dan menurut Pastor Michael, memang betul alam itu ada suaranya. So there are gravitational waves. So if you were a physicist, you would understand a bit more about this. But you don't need to understand it, but just to know that the universe does actually sing. Saudara, kalau saudara seorang ilmu ahli sains seperti Dr. Michael ini bisa paham apa yang disebut, dia pakai ungkapan gelombang daya tarik bumi. Itu namanya gaya gravitasi dengan gelombang ya. Itu orang fisikawan mengerti itu. Dan memang dalam studinya itu bumi seperti bernyanyi. Tatkala gravitasi bumi itu bergerak di sana, bagaikan lagu-lagu yang dikumandangkan oleh bumi kepada dunia ini. So the psalmist then describes the sun's movement very poetically, which is a delightful way to describe it. Jadi dia mulai melihat bagaimana gerakan matahari itu untuk mengungkapkan bagaimana karya Tuhan yang maha hebat. I was recently struck by something my wife said to me when it was a cloudy day, and she said, the sun is trying to peek through. Jadi waktu istri saya bicara satu ungkapan dalam bahasa Inggris, wah hari ini banyak awannya dan matahari mau menerobos awan-awan itu. Itu ungkapan kata-kata bahasa Inggris untuk melihat bagaimana keadaan alam. So I said to her, that's not a very scientific statement. Sebagai seorang ilmuwan yang dalam bidang fisika, dia bilang ini tidak masuk akal. But she said, please Michael, don't destroy the poetry. Tapi dia bilang ini bahasa poetik yang mengekspresikan apa yang ada di alam, bukan dilihat dari segi ilmu fisika. So I believe David is using the same approach. Dengan It's demikian, actually- kita tidak bisa melihat apa yang Daud bicara ini dari segi fisika atau ilmu. Ini bagaimana Daud sementara menggambarkan apa yang dia lihat secara manusia. So David's using a similar approach with a word picture that causes you to smile and Jadi- delight. Jadi Daud menggunakan bahasa puitisnya itu agar kita mengerti tentang bagaimana karya luar biasanya Allah untuk mengerti kehadiran Allah itu. Now we all know that the sun is 93 million miles, oh, it should be kilometers, but I don't know kilometers. Yeah, I do that. Translate? Okay, so we know the sun is 93 million miles away from us, which is really very far. Saudara, di sini banyak ahli-ahli dan belajar tuh, banyak mahasiswa. Dr. Michael dalam studinya menyatakan bahwa jarak bumi dengan matahari itu ada 93 juta miles. 93 juta miles. Ada di sini yang tahu kira-kira berapa kilo itu? Just ask them. Anybody knows how far is that? 93 million miles to kilometers. Susah ya? Tidak apa-apa, karena saya sudah kali juga. I can help you, saya bisa menolong. 93 million dikali dengan kita punya kilometer itu 1,6 kilometer, 1 mile.
maka 93 kali dengan 1,6 itu ada sekitar 149 juta, atau taruhlah 150 juta kilo dari sini ke matahari. 150 million kilometers. Yes. That's how I count. Thank you. Oke, pulang boleh. Silakan kali sendiri di rumah. Tapi itu akan buang waktu karena ini orang fisika, jadi memang mereka lihat dari segi begitu. Oke, silakan. Go ahead. One of the things you need to know, though, about the sun is it sends out these very strong electromagnetic waves all the time. Nah, ini bahasa fisika lagi. Kita yang teolog juga tidak paham. Jadi dia katakan matahari itu tatkala dia bersinar itu, cahayanya datang itu ada yang namanya listrik magnet. Ya, listrik magnet. Jadi magnet yang bersifat listrik, makanya bisa ada solar system itu. Nah, tahu toh solar system toh? Jadi matahari itu kena di solar, itu bisa jadi listrik. Lampu-lampu solar itu, ya. Di kita kan ada sekarang orang jual itu. But God has actually designed the earth with a magnetic shield around it. So when these waves come, they bend the shield, but they can't get to us. Nah, jadi kalau itu listrik itu tanpa ada yang namanya proteksi, shield, kalau tidak dilindungi, wah kita bisa mati. Karena dia datang dengan magnet itu, cahaya matahari itu, bersama magnet itu ada listrik juga. Makanya saudara, orang-orang fisika belajar itu, maka mereka buat lampu-lampu solar itu, solar system itu. Without that magnetic shield, those electromagnetic waves would destroy all of life. So God is carefully protecting us, you and I, every single minute. Saudara bayangkan, Tuhan ini ciptakan matahari yang begitu besar dan yang menghasilkan panas dan magnet, dan juga bersama itu ada listrik yang begitu keras. Kalau Tuhan tidak siapkan lagi itu pelindung, habis kita semua. Mati kita semua, termasuk apa binatang apa semua selesai. Tapi Tuhan bijak sekali. Tragically, many people, including scientists, are bound up in an evolutionary, naturalistic view of the world and universe. Nah, sayangnya orang-orang yang belajar dan mengajar tentang evolusi itu memberikan pengajaran yang tidak pas seperti yang Alkitab jelaskan. But I want to give you some idea of the foundational point for evolutionists where they start with survival of the fittest. Nah, saudara, orang-orang yang mengajar evolusi, mereka memberikan pengajaran yang kita sering dengar, namanya siapa yang kuat, dia yang menang. Yang tidak kuat, itu mati. It is used to demonstrate the strength of the evolutionary position, but I want to tell you, it actually tells us nothing. Sebenarnya itu pengajaran yang salah sekali, yang membahayakan sekali dalam sistem pengajaran evolusi yang berlawanan dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab saat ini. So I've understood that the Indonesian badminton team has done extremely well on the world stage. Mari saudara, saya jelaskan lebih dalam poin yang saya maksudkan dengan ilustrasi seperti ini. Indonesia ini sangat terkenal dengan pemain-pemain badminton yang menjadi juara-juara badminton di dunia. Yeah? So what if I told you that the reason that the Indonesian badminton team does so well is because they win? Pemain badminton yang menang di Indonesia ini, itu bukan menang dengan begitu saja. But what if I told you also that they win, and the reason is because they're so good? Karena mereka pasti berlatih dan berlatih dan berlatih, baru bisa menang. You would smile because I have not told you anything. Saudara pasti akan senyum, karena apa yang saya katakan ini agak lain. And the reason is that the evolutionary statement uses two terms that define each other. Nah, saudara, dalam ungkapan evolusi itu ada dua ungkapan yang mereka buat untuk menjelaskan satu dua hal untuk membingungkan kita. Their definition of fittest is that they survive, and those who survive are the fittest. Jadi dua kata ya, yang kuat itu yang menang. Ada kata kuat dan ada kata yang menang atau hidup. Yang tidak kuat pasti mati. Itu namanya
istilah hutan kuat rimba itu. Ada kuasa rimba ya, yang menang, dia yang kuat yang menang, kalau tidak mati. In English, we call that a tautological statement, and in German, they call it a Teufelkreis, which is a devil's circle. Jadi dalam ungkapan bahasa Inggris, bahasa Jerman ini adalah satu ungkapan yang dibuat seperti lingkaran setan, sehingga membingungkan orang memahami tentang apa yang Tuhan buat dalam ciptaan ini. But let me return to the Indonesian basketball team. Mari saya kembali kepada ilustrasi tadi saya tentang badminton, sekarang ke Badminton, sorry, Yeah, not yeah. basketball. Right. And if I told you that the reason they win is because they practice every day and every night, and they have an excellent coach, now I've told you something new. Nah, kalau orang menjadi juara dalam olahraga misalnya badminton kayak di Indonesia mereka juara, itu tentu mereka melatih diri, latih dan punya coach atau pelatih yang memang luar biasa supaya bisa juara. So what I've now given you is a cause and effect statement. Nah, sekarang saya mau lihat ini ungkapan tentang bagaimana tentang orang yang kuat tadi dan bisa hidup menurut ungkapan evolusi tadi. So the problem is that the survival of the fittest is not a cause and effect statement. Jadi statement yang dia buat bahwa kuasa di dalam hutan rimba yang kuat, yang menang, yang tidak kuat mati. And you can ask me lots of questions about this after the sermon, but I hope that this is helpful, especially for you young people here. Nah, ini penting untuk saudara-saudara kita yang muda-muda untuk belajar tentang istilah-istilah dari evolusi dihubungkan dengan apa yang Tuhan ajar dalam Alkitab tentang kehidupan kita ini. But David in this psalm clearly understands that God is the creator. And I'm so grateful as a scientist that I understand God is the creator. Jadi apa yang dijelaskan di Alkitab sekarang, Mazmur 19 ini beda dengan apa yang diungkapkan dalam pengajaran evolusi tadi. Daud melihat bagaimana hebatnya Tuhan dalam mengatur, mengorganisir dunia ini untuk kita manusia, bukan yang kuat yang menang. But now in part 2, we're going to look at how David understands how God communicates by word with us. Nah, kita lihat di bagian kedua bagaimana Daud melihat karya Allah ini dalam berkomunikasi seakan-akan Tuhan ada lewat alam itu untuk menunjukkan kehadiran dan kuasa dan kasih-Nya. So we're going to look at verses 7 to 11. Mari kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. But before we go there, let me ask the question. Do you delight in laws? Daud berbicara tentang alam semesta, lalu dia hubungkan dengan perintah-perintah Allah, dan dia menikmati perintah-perintah Allah itu. Sekarang pertanyaan saya bagi saudara-saudara, apakah saudara juga menikmati, menyukai hukum-hukum Allah itu seperti dalam ayat 7 sampai 11? Unfortunately, I have to tell you that I often do not delight in laws. Saudara, seperti saya katakan tadi, waktu sebelum umur 20 bertobat, saya tidak menikmati hukum-hukum Allah itu. Saya tidak suka. So, in my city where I live, I decided to take a shortcut and drive down a one-way street the wrong way. Di kota saya selalu mengambil jalan yang lain dari yang sudah diatur oleh pemerintah. One of the things I'd forgotten though was that the end of this little street was the police station. Nah, saya lupa tatkala saya bawa mobil melanggar hukum atau aturan di pemerintah itu, saya mengambil jalan pendek, tahu-taunya itu membawa saya ke kantor polisi. So I don't need to tell you anymore, you can guess what happened. Saya tidak perlu ngomong banyak tentang hal itu, saudara tahu kalau sudah di kantor polisi apa yang terjadi tatkala kita salah langgar aturan. I will never go down that street the wrong way again. Apa yang terjadi? Pelajaran besar bagi saya, pengalaman pahit bagi saya. Saya tidak pernah mau ke situ lagi. But David is going to share with us how beautiful the laws of God are. Tapi saudara, mari kita belajar bagaimana Daud mau menolong kita supaya menikmati hukum-hukum Allah. So when you think of what David says about the laws, he's not just referring to the Ten Commandments. The word law here is the word Torah. Nah, saudara-saudara, tatkala Daud menggunakan kata hukum-hukum Allah,
itu bukan hanya kepada 10 perintah yang tadi kita baca. Kita sering melihat hukum Allah itu 10 perintah saja. Tetapi yang dia maksudkan ini adalah Torah, artinya kejadian sampai ke ulangan. 5 kitab Musa itu, kejadian, keluaran, Imamat, bilangan, ulangan. Itu yang namanya Torah. So as a young boy, he would have had to memorize all 5 first books of the Bible. Sebagai anak muda Yahudi, Daud harus menguasai, mempelajari, menghafal 5 kitab Musa itu, namanya kitab Pentateuk, kejadian, keluaran, Imamat, bilangan, ulangan, harus dia kuasai. So he would have understood who is God, how are we made, why are we made, what is marriage about. Jadi dia mengerti siapa itu Allah, apa yang Allah buat, kenapa kita percaya, dan bagaimana kita harus mengikuti Allah di dalam hidup. Dia diajar begitu sebagai anak Israel, anak Yahudi. He would have also understood what is sin all about, how God makes covenants with his people, and how God desires a relationship with us. Jadi dia juga mengerti tentang apa itu dosa. Dia mengerti apa hubungan covenant, perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan bisa menebus mereka dan menyelamatkan mereka. Dia paham itu sebagai anak Yahudi. So can you imagine he actually memorized the book of Leviticus? Sekarang saudara bisa paham bagaimana Daud harus hafal Alkitab, khususnya di kitab Imamat, dengan aturan-aturan begitu banyak gitu. I don't know if you've read through the book of Leviticus, but it can be a little overwhelming. Saudara, coba saudara lihat buku Imamat. Dan kalau saudara hanya baca saja, otak seperti mau pecah. Karena begitu banyak aturan. Otak mau pecah saja, betul kan? Itu baca saja sudah pusing, apalagi disuruh hafal. But I have to share with you, the book of Leviticus is one of the most important books in the Bible because it introduces us to the atonement, leading us to Jesus Christ as being our atonement. Tapi saudara, kenapa buku Imamat itu harus ada dengan aturan begitu banyak? Kenapa? Tuhan punya maksud kasih buku Imamat itu supaya kita mengerti arti penebusan itu. Betapa pentingnya karya penebusan yang dikerjakan oleh Allah lewat Tuhan Yesus. So David makes the statement that they actually revive the soul. Maka saudara lihat dalam Mazmur 19, Daud yang mengerti ini semua, dia meringkaskan poin-poin penting dalam Torah dan dalam penebusan kitab Imamat itu dengan kata hukum-hukum Tuhan itu menyegarkan jiwa. Luar biasa ya. So we live in a world that is tremendously messed up, and that obviously includes us as well. Saudara, ini penting bagi kita karena kita juga sama seperti Daud, hidup dalam dunia yang yang tidak beraturan dengan baik dan penuh dengan dosa dan kejahatan dan menyusahkan kita. So God's law actually reveals how sinful we are. And I want to think about this when Paul talks in Romans chapter 7. Jadi, tatkala kita membaca hukum-hukum Tuhan yang Tuhan ungkapkan dalam Torah itu membuka hati dan diri kita betapa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak bisa diselamatkan lagi kecuali dalam Tuhan Yesus. So he says, if it wasn't for the law, he wouldn't have known about sin. Makanya Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-7 dikatakan, kalau bukan Tuhan punya firman itu, saya tidak tahu apa itu dosa. So let me ask you, what did Paul say was his great sin that he discovered? Saudara pernah tahu apa perjuangan dosa yang Rasul Paulus berjuang dalam hidupnya? Tidak ada yang tahu toh? Nah, mari kita dengar. Do you teach the book of Romans? Saudara. Berarti saudara-saudara tidak belajar kitab Roma. He says he was covetous. Dia katakan di situ dalam kitab Roma, dia punya problem dosa mengingini. 10 firman itu yang paling terakhir itu jangan mengingini. Itu yang berat bagi Paulus. Dia punya keinginan yang tinggi sekali. Dosa mengingini orang punya barang. So covetousness is having a selfish heart, desiring things that others have.
Nah, sekarang kita coba dalami itu. Apa itu keinginan? Keinginan adalah suatu keinginan hati yang bersifat personal untuk memiliki barang orang lain. In other words, it's putting yourself first. Dan itu mengakibatkan kita mau menaruh diri kita yang pertama. Kita membuat kita menjadi yang paling utama. So have you ever thought of this, that sin is actually love turned inwards? Jadi dosa itu adalah hal cinta yang membawa kita kembali ke diri kita. Bukan cinta orang lain, bukan cinta Allah, tetapi cinta diri. And so Paul tells us in 2 Timothy, people will be lovers of self, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Dan Rasul Paulus ditolong oleh Tuhan dan Tuhan membuka rahasianya seperti tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai 4. Dikatakan di sana bahwa pada akhir zaman itu banyak orang akan lebih mencintai diri dan mencintai kesukacitaan atau kesenangan diri daripada mencintai Allah. So Ini this is terjadi sekarang ya. so this is the true nature of sin. It's actually a selfish love. Itulah alam diri, cinta dan dosa itu sebenarnya dari manusia, bahwa manusia cenderung untuk fokus kepada dirinya sendiri. Selfish love artinya berpusat pada dirinya saja yang harus dicintai, egonya, me. Yeah. So God has beautifully given us the power to love, but as we will see next week, Adam and Eve turned that upon themselves and destroyed this beautiful love for God and made it a selfish love. Sebenarnya Tuhan sudah kasih itu, cinta kasih itu di diri manusia tatkala Dia menciptakan manusia itu. Tapi akibat dari dosa itu, kita akan mendengar minggu depan lagi, tatkala manusia jatuh dalam dosa, cinta kasih yang murni dan suci yang harus diungkapkan kepada Allah dan manusia dan untuk diri secara baik itu diputar sehingga manusia lebih mengarah pada saya daripada kepada orang lain dan Allah. So when you talk to people about sin, or even to yourself about sin, remember it's not so much your behavior, it is actually your heart that Jadi drives kalau you. kita renungkan tentang dosa itu, ini bukan hanya bicara tentang sikap kita, tapi bicara tentang hati kita. You know, we've just celebrated Valentine's Day, which is of course focused on that big word, love. Makanya saya mau hubungkan ini dengan hari Valentine kemarin itu, supaya kita paham bagaimana hubungan antara cinta kasih itu dengan hukum Tuhan dan bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan merayakan hari Valentine itu atau hari cinta kasih itu secara alkitabiah. Now the world will give you a lot of different definitions of love, but God beautifully gives us a hugely clear definition of love in 1 John 3:16. Saudara, dunia datang juga dengan ungkapan dan pengajaran dan filsafat berhubungan dengan cinta itu. Karena itu mempengaruhi banyak orang karena orang suka dengan hal yang berhubungan dengan cinta itu. Tapi saudara lihat dalam firman Tuhan apa itu cinta kasih seperti diungkapkan dalam 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3 ayat 16. So he said, by this we know love. It's like, oh, we're now going to have a definition. Inilah definisi cinta surgawi, cinta alkitabiah, cinta yang Tuhan mau supaya kita mengerti dan tidak dibingungkan dengan cinta-cinta dunia yang fokus pada diri. He says, Jesus laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Firman Tuhan katakan, dengan ini 1 Yohanes 3 ayat 16, dengan ini kita sekarang tahu apa itu cinta, apa itu kasih, bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan kita dipanggil untuk juga menyerahkan diri kita untuk orang lain, berkorban untuk orang lain. Itulah cinta surgawi. So God has actually given us the clearest definition of love I think you'll ever find
And it's a definition of love that is always outward focused. Always. Jadi saudara, harap saudara paham bahwa definisi cinta yang diungkapkan oleh dunia beda dengan definisi cinta kasih yang diungkapkan oleh Tuhan Allah. Dunia mengajar cinta kepada diri, Tuhan Allah mengungkapkan cinta keluar. Not inside but outside. So you think about the Father. The Father sends the Son. The Father could have said, well, let them come to me. But he doesn't. He sends the Son so that we can find him. Contoh cinta yang Tuhan Allah tunjukkan yaitu dia kirim anaknya. Anaknya mati untuk kita. Itu cinta yang keluar. Kayak orang. Bukan dia bilang, ayo datang ke saya saja. Hormati saya saja. Tidak. Cintanya itu dibuktikan dia kasih anaknya yang tunggal mati untuk kita. Itu yang namanya cinta. Yaitu cinta itu berkorban untuk orang lain. And it is only God's love that can turn our love around. And I don't know about you, but I have found this personally to be so, so true. Dengan demikian saudara, cinta yang harus kita bicarakan dihubungkan dengan Valentine ini, yaitu bukan cinta untuk diri, tapi cinta yang diungkapkan kepada orang lain karena cinta Allah itu. Kita mencintai orang lain karena Allah lebih dahulu mencintai kita. So I'm so grateful that you've all celebrated Valentine's Day yesterday. Nah, saya senang di Games Night itu. Saya melihat dengan mata saya bagaimana saudara-saudara merayakan Valentine itu atau hari cinta kasih itu secara alkitabiah, bukan secara duniawi yang sering orang-orang rayakan hari cinta kasih itu. But I want to make very clear to you that the law can never save us. It can only reveal our sinful nature. Jadi ini saya ngomong dihubungkan dengan apa yang Tuhan ngomong lewat Rasul, lewat Daud dalam Mazmur 19 berhubungan dengan hukum-hukum Allah itu. Bagaimana kita jalankan hukum Allah dalam menunjukkan cinta kasih. So the law draws us to God to the point where we understand we need a Savior. Jadi kalau saudara belajar tentang hukum-hukum Allah, khususnya dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu untuk mengungkapkan dan membuka seperti cermin, kita lihat betapa banyaknya dosa-dosa kita yang membuat kita tidak punya harapan dan kita butuh Tuhan Yesus Kristus. So David now moves in verse 7, where he says, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Makanya saudara lihat dalam ayat yang ke-7, Daud katakan bahwa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya sebagai kesaksian itu adalah hal yang benar, hal yang pasti. Dan itu membuat orang yang sederhana, yang tidak mengerti, menjadi bijak, menjadi mengerti. So I want you to think about an interaction that the Pharisees had with Jesus. Saudara, kita lihat ini di dalam apa yang diceritakan tentang bagaimana orang Farisi dengan Tuhan Yesus waktu dia ada di bumi. They were used to coming up with complex arguments and decided they would see if they could trip Jesus up. Mereka, orang-orang Farisi datang dan mau coba-coba Tuhan Yesus. Dan mereka mau coba supaya Tuhan Yesus jatuh. Did you know that the Pharisees had 615 laws that people had to obey? Saudara tahu, ada 615 aturan-aturan yang orang-orang Yahudi itu buat. So can you imagine the complexity that you would have lived in if you lived at the time of Jesus in Israel? Saudara bisa bayangkan betapa kompleksnya kalau saudara tinggal dengan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus yang begitu banyak aturan yang harus dilaksanakan. So people lived with this incredible complexity, actually of opposing laws that you couldn't obey both of them at the same time. Ya, ada begitu banyak aturan yang bisa satu tabrak yang lain dan itu membuat bingung dalam menjalankan aturan-aturan pada waktu itu. So naturally they come to Jesus and they trip him up by saying, which of the laws are the most important? Nah, karena mereka belajar semua itu, mereka mau menjatuhkan Tuhan Yesus dan mereka katakan, Rabi, dari semua hukum-hukum yang banyak ini, mana yang paling utama? And of course you know the answer in Matthew 22. He says, you shall love the Lord your God, and I'll leave you to read. Dan Tuhan Yesus begitu bijak, karena dia memang Allah. Dan dia ringkaskan itu semua, dan dia buka pikiran mereka. Dia bilang apa dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 37. Dia bilang apa? Engkau harus
mengasihi Allah dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budimu. Itu yang dia ringkaskan supaya mereka semua tidak bingung dalam menjalankan hukum-hukum itu. Do you see how profound Jesus' statement is? Because this is where his heart is. Dia betul-betul mengerti bahwa yang paling utama itu adalah hati mereka. Dan saudara lihat dalam ayat 38 dia bilang hukum yang paling utama itu adalah mengasihi Allah. Baru dia bilang yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ini adalah ungkapan yang luar biasa berhubungan dengan bagaimana hati mereka harus berespons kepada firman Tuhan. So of course, the whole topic that he brings up is the topic of love, because God is love. Nah, menarik sekali saudara bahwa hukum-hukum yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dan juga dihubungkan dengan Mazmur 19 ini adalah ada hubungannya dengan kasih. Karena Allah itu adalah kasih. And any Christian with some wisdom knows that these two commandments will go around in your mind time and time again as you try to understand how do I live as a Christian. Makanya saudara, dua hukum penting yang Tuhan Yesus sudah ringkaskan, yaitu mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri ini adalah hal yang penting sekali untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. So you can see David's statement where he says it makes wise the simple. You don't need to have a high intellect in order to grow in the knowledge of God. Makanya saudara, dalam Mazmur tadi Daud bilang apa? Hukum-hukum Tuhan ini membuat orang yang sederhana, yang simple menjadi wise, menjadi bijak. So we've seen something of David's heart already. We see that he desires for his heart and soul to be revived. Makanya saudara dia bicara tentang hati yang bersukacita, hati yang hidup, hati yang siap untuk menjalankan dan melayani Tuhan. And now in verse 8, he gets to the heart where he says the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Makanya saudara lihat di ayat yang ke-8, dia katakan di sana bahwa hukum-hukum Allah itu adalah benar dan membuat hati bersukacita. So David is delighting in God. His heart is actually rejoicing in God. Makanya saudara, dia dengan senang hati katakan bahwa di dalam Tuhan dan hukumnya itu dia merasa ada sukacita. Dia bersukacita, dia punya hati yang penuh sukacita. You know, there are many joyless Christians in this world, and you may have met some. Saudara mungkin ketemu orang-orang yang sebagai orang percaya yang bersukacita di bumi ini. So sometimes I find myself being judgmental and complaining. Dan ada juga orang-orang Kristen yang tidak ada sukacitanya. Dan kadang-kadang kita juga komplain. And so my wife asks me, she says, is this the Jesus that I'm reflecting to the world? Nah, tatkala Pastor Michael mulai komplain, istrinya dia berkatakan kepada dia, apakah itu cara engkau menunjukkan ke dunia tentang hidup Kristen yang sebenarnya, yang hidup komplain itu? And of course, I have to respond, well, no, I'm a good person. I have to respond, you were right, dear. Maka apa yang saya harus buat sebagai suami, saya bilang, ya istri sudah katakan begitu. Saya bilang, ya engkau benar, saya sudah salah. Getting back to David though, he danced before the Lord much to the disgust of his wife. Jadi saudara, mari kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Daud. Yet David couldn't help it. He was so delighting in God. Dia begitu bersukacita di dalam Tuhan. And I found myself delighting more and more in God since I was studying the topic of the Trinity. Tatkala saya belajar lebih banyak tentang Allah Tritunggal itu, saya makin menikmati dan makin bersukacita dalam Tuhan. And I can't get into that today. You'll have to come to the seminar for the next during Nah, the untuk next poin week. itu nanti hari Senin sampai Kamis saya akan sampaikan bagaimana kita bisa menikmati Allah Tritunggal dalam hidup kita. But I remember the first time I came across the Westminster Confession, question number 1.
Saat saya mendalami pengakuan Westminster, kita punya pengakuan iman, salah satunya pengakuan iman Westminster. Dalam pertanyaan pertama itu mempengaruhi hidup saya. And many of you will know it as, what is the chief end of man? Itu ada pertanyaannya tentang apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya. And the response is to glorify God and to enjoy Him forever. Jawaban dalam pengakuan itu dikatakan bahwa tujuan hidup saya harusnya saya menikmati hidup bersama dengan Tuhan dan hidup bersama untuk memuliakan namanya, menikmati Dia dan memuliakan Dia. Now, I've been a Christian for more than 20 years when I discovered that yes, I understand a bit about glorifying God, but enjoying Him? Oh, I don't know about that. Saudara, saya ini sudah mengikuti Tuhan dan percaya Tuhan lebih dari 20 tahun. Dan kalau bicara memuliakan nama Tuhan, saya paham. Tapi ungkapan menikmati Tuhan itu hal yang lain. Bagaimana saya menikmati Tuhan? I want to give you an example though. When Jesus goes to the wedding feast at Cana in Galilee, Saya mau kasih ungkapan bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam pesta perkawinan di Kana. He goes and there is great shame because they are running out of wine. Apa yang terjadi? Waktu itu mereka tidak punya anggur lagi. Habis. And so he is asked, can you fix this problem? Makanya dia diminta, apakah Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalah kehabisan anggur itu? And can you imagine, there are these big jars, and there's the wine merchant standing next to Jesus, and Jesus says, fill these jars with water. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada di situ. Itu kumbang-kumbang itu, jar-jarnya itu kan kosong. Terus Tuhan Yesus bilang, isi itu semua dengan air saja. And you can imagine the wine merchant saying, no, they haven't run out of water, they've run out of wine, Jesus. Maka orang yang harus memberikan anggur-anggur itu katakan bahwa, nah mereka tidak butuh air, yang mereka butuh adalah anggur. Kok kenapa disuruh taruh air? So Jesus turns, of course, the water into wine, but not just any wine. It is the best wine. Dan saudara bisa bayangkan, air itu dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur, dan bukan anggur biasa, tapi anggur the best of the best, yang terbaik sekali. Yes. Now, I do make wine myself with some neighbors, and I know that it takes years for a wine to become a good wine. But Jesus goes, done! Saudara, ini Pastor Michael ini, dia ini seorang yang juga buat anggur di dia punya rumah lah. Dan dia tahu betapa susahnya buat anggur itu. Kalau buat anggur yang baik itu butuh tahunan dulu, lama. Tapi Tuhan Yesus hanya buat dalam sekejap, langsung jadi anggur yang lebih hebat dari anggur yang mereka buat tahun-tahun itu. I can imagine Jesus giggling over this. Saya bisa bayangkan, Tuhan Yesus pasti senyum dan tertawa kenapa orang ini kok rasa aneh dengan apa yang dia buat. His disciples would be amazed, Murid-muridnya pasti kaget. and the people in the party would be delighted. Dan tentu orang-orang di saat itu yang datang di pesta itu pasti betul-betul bersukacita karena action dari Tuhan Yesus itu. We've got to be able to read these passages and see the beauty, the joy, and the way in which Jesus wants to bring enjoyment even into our lives. Saudara harus baca teks itu dan bisa lihat bagaimana arti sukacita dari action dari Tuhan Yesus. But even before Jesus came, David was convinced that the precepts of the Lord are right and a cause for the heart to rejoice. Makanya saudara, contoh itu mau bawa kepada apa yang dimaksud dengan kata menikmati kehadiran Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Bagaimana Daud menikmati kehadiran Tuhan. Then in verse 8, he says, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Dalam ayat yang ke-8 dia bilang perintah Tuhan itu adalah suci dan juga menyenangkan mata. Membuat mata menjadi mengerti. There's something exciting about pure, isn't there? Sekarang saya mau lihat dengan kata pure atau kata suci, kudus itu. When you hear the beautiful chords on a piano, Kalau when saudara you hear suka them dengar musik piano on a guitar, atau gitar, or last night we heard beautiful chords from voices, atau yang tadi malam kita dengar orang-orang menyanyi di acara ulang tahun, those harmonies delight us, don't they?
Kalau kita dengar-dengar begitu, hati kita seperti senang, menikmati itu alunan musik dan lagu-lagu yang diungkapkan. So there's purity really does delight our soul and our eyes. Jadi memang hal-hal yang bersifat suci itu betul-betul menyukakan hati dan mata kita. David then goes on in verse 9 to talk about how the fear of the Lord is clean, enduring forever. Jadi selain daripada suci, menyenangkan, dia ungkapkan juga bahwa hubungan dengan taat Tuhan itu juga ada hubungannya dengan bersih, membuat kita tenang. Ayat 9. So there's nothing, you might say there's nothing grubby about God. His cleanness is not temporary, it's who God is. Jadi Tuhan itu tidak ada satu titik kotor pun. Tapi Tuhan itu hubungannya dengan kesucian, kebenaran, bersih. You think about a boy who's just been washed clean clothes on, but he goes out and he climbs a tree. We know he's not going to be very clean at that point. Saudara, kita bisa lihat dalam contoh misalnya satu anak yang di lumpur, dia kotor, terus setelah dia mandi bersih, dia naik pohon lagi, dia jatuh lagi, maka terjadi lagi kotor. But this cleanliness and purity of God is deep down God himself. Jadi masalah kebersihan, kebenaran, kesucian itulah hubungannya dengan sifat Tuhan. So then he goes on to say the rules of the Lord are true and righteous altogether. Makanya dari hubungan dengan Tuhan, dia hubungkan dengan aturan Tuhan, dan dia katakan itu semua ada hubungannya dengan kebenaran, kesucian, satu paket. But those rules that he provides really do expose our hearts, don't they? Nah, ini mengarah pada hati kita, Tuhan yang suci dan hati kita yang tidak suci. So what is it that you desire in your life? Is it, for example, a beautiful wife if you're young, or a strong husband? Saudara, bagaimana dengan hati kita? Ya, kalau anak-anak muda tentu berharap memiliki suami yang tegas, yang baik, yang mengasihi, dan kemudian istri juga, anak laki-laki juga perlu memiliki istri yang cantik, yang taat Tuhan, yang sehat. Or is it your health, or maybe a little bit more money? Tapi juga kita punya keinginan-keinginan yang berhubungan dengan kesehatan, uang, dan lain sebagainya. So David tells us in a summary statement regarding all that has gone before, he says, more to be desired are they than gold, even much fine gold. Tapi saudara, keinginan-keinginan itu kita hubungkan dengan firman Tuhan. Daud katakan dalam ayat yang ke-10, dia bilang keinginan yang dia mau kepada Tuhan dan firman-Nya itu lebih daripada emas. Ayat 10. If you go to a place like Istanbul in Turkey and you go to the Grand Bazaar, you're going to see gold markets everywhere. Kalau saudara ada di Istanbul, di Turki sana, pergi ke satu pasar namanya Pasar Grand Pasar. Di situ di samping-samping toko itu penuh dengan emas ini sana, penuh dengan emas ini sana. You'll see necklaces that actually come right down to here, and the gold strands all around. Di situ orang menjual rantai, turun sampai di perut itu, begitu banyak rantai-rantai emas yang mereka siapkan atau jual. And you have this great desire to go in and buy some. Dan tentu saudara lihat emas kayak begitu, saudara ingin, aduh saya mau beli dan saya mau bawa, saya mau pakai. Itu keinginan hati kita. And if you're in the Middle East, Kalau saudara ada di Timur Tengah, we went to Abu Dhabi, and, saya ada di Abu Dhabi. and there, in the middle of a room, was a bowl of honey with honeycomb stuck in it. Dan di sana mereka menjual madu. Itu bukan saja madu yang air madu itu, tapi bersama dengan madu itu ada juga dia punya madu komnya itu. Dia punya isi dan dia punya binatang juga ada di situ. Dia namanya madu kom. So you can see when David says, better than gold or honey and the dripping of honeycomb, he's reflecting what we actually do see in the Middle East even today. Jadi saudara, apa yang Daud omong di sini tentang emas, tentang madu, itu ada sampai sekarang di Timur Tengah, itu masih ada itu budaya-budaya itu. Dan dia bandingkan antara hal-hal yang diinginkan oleh manusia dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan, dan dengan Tuhan. But we have to be careful, don't we then? Kita Where harus our hati-hati. desires go. Karena keinginan hati itu mengarah pada hal bersifat duniawi. The world brings a lot of shiny things, good things to us, but we need to refocus our hearts on desiring God. Saudara, apa
apa yang Tuhan bicara dalam Mazmur ini. Bahwa perbandingan antara apa yang dunia ingin dan manusia ingin, yaitu kepada emas dan madu, tapi yang Daud katakan di sini bukan. Ini hubungan dengan menikmati Tuhan dan firman Tuhan. And I have to give you a warning that if we don't do this, we will become bitter with God for not allowing our pleasures. Nah, oleh karena itu kita harus waspada supaya jangan kita menyakitkan hati Tuhan akibat dari keinginan diri kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi itu. So we'll be glad that we're going to part 3 of this sermon now. Nah, ini membawa saya kepada bagian terakhir, bagaimana kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. So David is now going to really talk about how we learn to delight in living in God's presence. Tadi sudah diungkapkan tentang masalah pengakuan iman Westminster. Kalau kita bilang kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, itu paham semua. Tapi kalau dibicarakan bagaimana kita menikmati Tuhan, itu poin yang perlu kita renungkan. So if you look in verse 11 and 12, you're going to see that David is actually concerned about 2 sin areas in our lives. Dalam ayat yang ke-11 dan 12 itu Daud berbicara tentang 2 macam hal yang dihubungkan dengan dosa. So the first of those are our hidden sins. Yang or our pertama hidden faults. adalah dosa yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang. You know about these. These are things that you don't do intentionally, but they happen. Dan ini saudara, kadang-kadang juga kita buat tanpa kita rencana, tapi terjadi. How about a husband manipulating their wives? Atau suami istri saling manipulasi. Suami memanipulasi cerita kepada istri. I had a Christian friend tell me, he sat me down, he said, Michael, do you realize you are manipulating your wife? Saya punya kawan, kadang-kadang kasih ingat saya, dia bilang, Michael, kamu sementara memanipulasi istri. And I went, oh, Saya kaget. he's right. Oh, ternyata dia betul dalam kata-kata saya. And since that time, I asked my wife, dear, am I manipulating you? Maka saya mau tanya istri saya, istriku, apakah saya sedang memanipulasi saudara kamu? Because for me, it's a hidden sin because I'm a driver. I like things getting done my way. Karena memang kadang-kadang kita tidak paham itu. Dan saya mau buat seperti mau saya. Dan istri saya merasa itu tidak enak. So one day I was walking down the street, my wife moved behind me and she pushed me really hard. Maka satu saat kita jalan dan istri saya itu mendorong saya secara keras. And I went, why did you do that, Saya dear? heran, kenapa kamu buat saya begitu? She said, I want you to feel what it feels like when you want to manipulate me. Nah, dia bilang, saya mau kasih kamu contoh supaya kau tahu. Jangan manipulasi saya. But David asks for forgiveness for these unintentional sins. Maka Daud tahu itu, bahwa kita orang-orang lemah. Maka dia bilang, ada dosa yang tidak direncanakan, yang kita buat yang orang lain tidak tahu bahwa kita tidak rencana itu juga harus dapat pengampunan. Dan Daud jelaskan itu. But David is now going to hit on what I think is the most difficult area, which is our intentional or presumptuous Kemudian setelah itu ada dosa yang dibuat secara rencana. Dibuat secara sadar. Kalau tadi kan tidak sadar, dia buat, tak taunya istri menjadi tersinggung. Kadang-kadang begitu toh, suami buat, istri tersinggung. Atau orang tua buat, anak-anak tersinggung. Padahal tidak direncanakan dan sering terjadi. Tapi sekarang selain itu ada lagi yang dibuat dengan rencana. These could be, for example, taking someone else's wife or telling a lie in order not to be shamed. Jadi ini action begini, misalnya menipu atau mengambil orang punya istri atau barang orang. It's interesting, we do know something about David's thought life here. Saudara, ini terjadi dalam hidup Daud. He actually numbered his chariots and his horses when God had told him, do not do that. Dia bahkan mengambil kuda-kuda dan kereta-kereta orang. That's because he was delighting in his power. Kenapa? Karena dia begitu fokus dalam kuasanya, dirinya. And you may remember his thought life wandered as he looked over the rooftops and he saw somebody very desirable. Nah, sama juga waktu dia di atas tingkat 2, kemudian dia melihat keliling dan dia melihat Bathsheba. The consequences of those were
very serious for him. Dan itu menjadi hal yang serius bagi hidup Daud tatkala dia buat itu. You know, thinking about thought life, I really like a passage from James chapter 1. Dan ini menolong saya untuk melihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya baca, saudara bisa lihat 1 Yohanes pasal James ya, Yakobus 1 ayat 13 sampai 18. Ya, kita baca. Setiap orang yang dicobai itu harus sadar bahwa bagaimana waktu itu mereka dipengaruhi oleh keinginan jahat dalam dirinya, dan akibat daripada itu maka dosa itu melahirkan dosa. So, sin starts with our thought life, which is driven by our selfish desires. Jadi dosa itu datangnya dari kita punya keinginan. So have you ever noticed this, that when we read the Gospels, we find many times Jesus says, or rather it says, Jesus knew their thoughts. Saudara, dalam Gospel, dalam Injil, Tuhan Yesus itu disebut selalu mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. You know, we can't hide our thoughts from God, just like we can't hide sometimes from the sun's rays. Makanya saudara, kita tidak bisa sembunyikan keinginan kita itu dari Tuhan, hati kita itu dari Tuhan, kemauan kita dari Tuhan. Tidak bisa disembunyikan. And so our thought life is very important to God. Makanya pikiran kita itu sangat penting di mata Tuhan. I'm convinced that I would never have liked to be one of his disciples when he was alive. Saya kalau ada waktu itu di zaman Tuhan Yesus, Can you imagine? Each thought that you have, he knows completely what you're thinking. Even for 1 hour, it would be terrible for me. jadi saudara bayangkan kalau Tuhan ada di sini dan katakan, oh kamu punya pikiran begini, kamu punya hati begini, kamu ada ingin begitu. Wah, itu mengerikan sekali kan? So I'm going to deal with 2 issues. One is, how do you indeed deal with your thought life? Nah, ini saya mau bicara tentang bagaimana tentang hidup saudara. Let's say as a man you're walking down the street and you see a very beautiful woman, and immediately the thought comes to you, oh, I would like to cuddle up with her. Nah, misalnya saudara tiba-tiba ada seorang gadis cantik dan saudara lihat gadis itu dan saya suka gadis itu. And I can't tell you what a woman would think, but I know what I think sometimes. I Saya- want to tell you how I deal with this. Saya bisa menjelaskan tentang bagaimana kita laki-laki. Tentu untuk perempuan beda lagi, melihat laki-laki itu dia punya pergumulan sendiri, tapi pada laki-laki tahu kalau melihat seorang yang cantik dan menarik, hatinya itu bisa mempengaruhi otaknya. So I can tell you, I could proceed with that thought and proceed with it, but James tells me exactly where it's going to end. Itu yang dibicarakan di dalam Yakobus tadi, bagaimana keinginan hati itu bisa mempengaruhi diri dan bisa mengarah pada dosa akibat daripada pikiran itu. Do you remember what Jesus said in the Sermon on the Mount? He said, you have to be radical. Makanya Tuhan Yesus bicara di dalam khotbah di bukit, kamu harus menjadi orang yang radikal buat decision itu. If your eye offends you, pluck it out, he says. Dan dia katakan sangat keras. Dia bilang kalau matamu membawa engkau ke neraka, cabut saja itu mata. So what I try to practice is, when an evil thought comes into my mind, I try first of all to recognize it as an evil thought. Makanya saudara, saya sendiri juga mendengar, merenungkan kata-kata Tuhan Yesus itu. Bagaimana saya menyelesaikan masalah itu. Kalau mata membuat saya jatuh dalam dosa. I then immediately take that to the Lord and ask him 2 things. One is take the thought away from me and forgiveness. Maka apa yang saya buat? Tatkala mata saya membuat saya jatuh dalam dosa, saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, jauhkan saya dari cobaan-cobaan yang begitu. And I find when I do that, I'm far less likely to proceed with that thinking. Maka tatkala saya berdoa dan sampaikan ke Tuhan, maka pergumulan itu saya bisa keluar dari pergumulan-pergumulan seperti begitu. Cobaan-cobaan masuk dalam diri kita. So what do I do when that evil thought comes back to me? I then, having already asked God forgiveness and asked him to remove it from me, I go, thank you, and I thank him that he is removing it from me.
Jadi sudah tatkala hal-hal seperti begitu datang dalam diri kita, kita harus meminta Tuhan untuk mengangkat pikiran-pikiran negatif dan jahat dan busuk itu, dan mohon ampun supaya kita tidak terlena di dalam dosa seperti itu. So the second time it comes, I'm now prepared because I've already given this to Jesus. Maka tatkala saya sudah sampaikan ke Tuhan, saya menjadi siap untuk menghadapi cobaan yang datang. So I share that with you just in case that's helpful as you proceed in your Kenapa Christian saya share dengan saudara ini? Karena bisa saja juga saudara alami yang sama. And the final area I want to deal with is a totally taboo subject. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah subjek yang bersifat tabu. You know, today everybody has computers. Bukankah pada Oh, ha. saat-saat sekarang setiap kita pegang HP itu atau laptop dan lain sebagainya. And you know what's so available on this is, unfortunately, pornography. Dan saudara tahu, hal yang berhubungan dengan pornografi sangat mengerikan di akhir zaman ini. Some say that 30% of all internet traffic is pornography. Ada orang yang survei dan katakan 30% dari internet itu mengarah pada pornografi. 30%. In the USA, roughly 50% of all men in the USA will look at pornography once a month. Di Amerika, 50% dari orang-orang Amerika itu melihat pornografi. 50% dari penduduk. The percentage is lower for a woman, it's around the 30% range. Kalau yang perempuan hanya 30%. 10 Tapi years, juga lihat, perempuan juga lihat. 10 years ago, there was interviews done of pastors, and 50% of them said they struggle with this area. Ada yang buat survei juga, bahkan dalam gereja juga. Para pelayan-pelayan juga kena di situ. And so since even that 10 years ago, the availability has increased 300-fold. Maka saudara-saudara, di dalam survei 10 tahun yang lalu, itu ada lipatan ganda perjuangan terhadap hal yang berhubungan dengan pornografi, dosa ini. The problem is, our churches in America, and I would believe elsewhere in the world, are ignoring this subject because it's a nasty subject. Sayangnya di Amerika, gereja pun takut omong ini, karena dianggap malu. But let me remind you of what Paul says in 1 Corinthians 6:9. Makanya saya perlu sampaikan kepada saudara, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dikatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang tidak benar itu, yang jahat itu tidak akan menerima kerajaan Allah. Jangan tertipu bahwa semua yang berhubungan dengan hal immoral, dan berhubungan dengan adulterous, itu tidak akan dapat, termasuk homoseksual, tidak akan dapat hidup yang kekal dalam kerajaan Tuhan. And then in verse 11 he adds, and such were some of you. Dan ayat yang ke-11 dia tambah lagi, kamu juga, ada beberapa dari kamu juga. So you see that Paul addressed this with the church head on. Nah, ini adalah masalah dalam gereja pada waktu itu. And if he was visiting us today, Dan kalau he dia would be saat all over it. sekarang ada di sini, pasti dia juga omong hal yang sama tatkala bicara dosa. But notice how serious this issue really is. Dan saudara, ini hal yang sangat serius. Paul says that those who do this will not inherit the kingdom of God. Dia katakan bahwa orang yang buat itu tidak akan menerima masuk dalam kerajaan Allah. So I have several discipleship buddies, Saudara-saudara, saya mengerjakan tugas discipleship juga, and I counsel them regarding their viewing of internet pornography. dan saya bicara tentang topik pornografi ini karena ini begitu merajalela di dunia sekarang. And I have discovered that it's horribly addictive and Dan itu damaging. membuat orang bisa adiktif, bisa menjadi candu, bisa menjadi ketagihan, dan dia mau mengarah ke situ saja. It damages our view of the opposite sex. Apa yang terjadi itu mempengaruhi nanti tatkala dia punya istri, suami, hubungannya itu akan jadi kacau karena dia tidak ngerti bahwa bukan begitu cara berhubungan secara suami istri. And includes damage to our marriages. Dan itu mengganggu hubungan antara suami istri nanti dalam hubungan keluarga. See, pornography produces the thought that members of the opposite sex are objects to gain your pleasure from.
pornografik itu dia mengajar orang untuk fokus di diri saja. Dia tidak peduli dengan dia punya pasangan. Yang penting dia senang. I believe it is one of the most destructive tools that Satan has. Dan inilah cara setan di akhir zaman ini untuk menghancurkan gereja dan dunia. Because he takes something that's absolutely beautiful that God gives us. Karena dia And makes it merusak apa yang Tuhan sudah kasih begitu bagus berhubungan dengan seksual itu, tapi dia mengotori, merusak apa yang Tuhan sudah ciptakan. So let me give you a critical tool here. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara cara-cara instrumennya untuk hadapi hal yang begini berat di dunia ini. It is hiding God's word in our heart. Ini caranya supaya menyembunyikan firman Tuhan dari hati kita. Remember Psalm 119 says, Mazmur 119 ayat 11 katakan bahwa apa yang ada dalam hati saya, firman-Mu harus ada dalam hati saya, dan saya dengan demikian tidak membuat dosa melawan Tuhan. so let me encourage you to take that very seriously and memorize scripture so that God will bring it to you, especially at times of temptation. And temptation is guaranteed to come. Makanya saudara, penting untuk kita menguasai firman untuk hadapi cobaan. Karena cobaan itu tidak datang. Dia pasti datang kepada kita setiap saat. So you can see how important David thinks our thought life is. Makanya saudara, bagaimana Daud ngomong di Mazmur ini bahwa penting kita fokus di hati kita itu. And I spend quite some time with my discipleship buddies talking about these areas. Dan saya dalam pemuridan kepada murid-murid yang belajar dengan saya fokus di poin ini. But let me close now with Mari saya tutup verse khotbah 14. saya dengan dalam ayat yang ke-14 dari Mazmur tadi. Dikatakan di sana, biarlah firman-Mu ada dalam mulutku, dan saya memeditasi, merenungkan firman itu dalam hati saya, dan saya bisa menerima, memahami akan firman itu, dan biarlah Tuhan menjadi rock gunung batu saya dan menjadi penyelamat, penebus saya lewat firman. Is this the cry of your heart as well? Saudara, saya harap itu juga menjadi doa dan ungkapan pergumulan saudara dalam hati saudara. You may remember in 2 Kings, we learned that the book of the law was rediscovered. Dalam 2 Raja-Raja pasal 22 itu bicara tentang bagaimana firman Tuhan, hukum Tuhan itu ditemui dan disampaikan. And Josiah's heart was tenderized and he wept, tearing his robes in repentance. Dan Yosia itu merabik bajunya dan dia menangis karena pentingnya pertobatan. But God recognized that responsive heart, and he said, because your heart was responsive and you humbled yourself before the Lord, I also have heard you, declares Maka the Lord. Tuhan menjawab doanya dan dia katakan, karena kamu punya hati yang peka, karena kamu punya hati yang menanggap, kamu punya hati yang respons dan merendahkan diri di hadapanku, maka saya mendengar doamu, kata Tuhan kepada Yosaya. So we desire that our Redeemer God would find our lives, our words, and even our meditations of our hearts to be acceptable to Him. Makanya saudara-saudara, marilah kita arahkan hati, pikiran, perasaan kita dan hidup kita agar supaya diterima di hadapan Tuhan. But what a privilege it is that we know the Lord Jesus Christ, whom David could have never known at that time. Kesimpulan saudara, dengan kita mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, Jesus reveals the love of the Father as never before. kita mengerti dalamnya kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus. He reveals the Godhead through all the miracles that He does, but so importantly, He provides an atonement. Dia menunjukkan kealahannya dalam pelayanannya, tapi yang paling utama dia tunjuk cinta kasih Allah di dalam karya penebusan. And the word atonement means a covering, and it's only the living God who can provide that covering for sin for us. Kata atonement atau penebusan itu sama dengan menutup. Jadi dia menutup dosa kita dengan kasih, dengan penebusan itu. See, the atonement is at the center of the gospel. Makanya saudara, hal berhubungan dengan penebusan itulah pusat di Alkitab, pusat di Injil itu adalah berhubungan dengan penebusan. And that's because we have a sin nature and it requires a cure.
Kenapa? Karena kita orang berdosa. Kita tidak punya harapan. Dengan adanya penutupan dosa, pengampunan dosa, itulah yang memberikan kita jalan keluar dan sukacita. And so it requires a perfect man, Jesus, to pay for that sin, Itu membutuhkan manusia yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus kita. and the God Jesus to satisfy God's justice by Dan taking Tuhan our Yesus place. betul-betul menyempurnakan dan memenuhi tuntutan Allah itu. But I want to just repeat that. Dan saya mau ulangi sekali lagi. The cure for sin requires a perfect man, Jesus, to pay for that sin, Dosa-dosa kita itu kita butuh Tuhan Yesus untuk menutup, menebus, mengampuni kita. and the God Jesus to satisfy God's justice by taking our place on the cross. Dan Tuhan Yesus memenuhi keadilan Allah itu dengan mati di salib. So trusting in this, and through the work of His Holy Spirit, our hearts can be transformed by the renewing of our minds. Hanya dengan karya Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus sajalah yang bisa merubah hati kita. And indeed, we look forward to the resurrection and being in God's presence forever. Maka kita bisa merindukan pengangkatan dan kebangkitan kita dalam hidup yang baru, dan di situ kita boleh menikmati kehadiran Tuhan itu secara sempurna. And that's because Jesus went before us, conquering death and rising from the grave. Dan Tuhan Yesus sudah tunjuk itu lebih dahulu. Dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, supaya kita boleh diselamatkan bersama dengan Dia. So maybe there's someone here who is yet to make that decision to follow Jesus Christ. Maka saudara yang telah menentukan mengikuti Tuhan Yesus dalam hidupmu, His desire, though, is for you to have a wonderful relationship with the living God. apa yang Dia mau? Dia mau supaya kita menikmati Dia, memuliakan Dia dalam kehidupan kita secara surgawi. And there's only one way to come for Him. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dan Dia sudah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang ke Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. So if you believe in what Jesus has accomplished, the Spirit will come into your life. Dan kalau saudara percaya ini, Roh Kudus ada dalam saudara dan akan membimbing saudara. And then you will pray, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Maka saudara akan katakan, biarlah kata-kata saya dan meditasi saya dari hati saya itu, biarlah diterima oleh Tuhan sebagai gunung batu dan penebus saya. So please meditate upon this wonderful psalm and really be blessed by what God brings to Saudara boleh you. pulang dan menikmati Mazmur 19 ini dalam hidup saudara sebagai Mazmur yang mendorong kita untuk menikmati Allah